Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dairani SHMH, salah satu dosen pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi Situbondo, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan bobot 2 SKS, yang mana mata kuliah ini ditempuh oleh semester 4. Pemaparan ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen, yaitu PDD UK TPT tahun 2024. Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang sejarah kedudukan pemerintahan daerah, ruang lingkup pemerintahan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penghapusan wilayah, asas dan prinsip-prinsip pemerintahan daerah, otonomi daerah, dan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, serta pemilihan kepala daerah, problematika pilkada dan penyelesaiannya, program legislasi atau perda, pemerintahan daerah pada daerah khusus, pemerintahan desa, dan pembentukan peraturan desa. Selanjutnya, pertemuan mata kuliah ini dilakukan sebanyak 14 kali tatap muka dengan UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang sejarah dan kedudukan pemerintah daerah, ruang lingkup pemerintahan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penghapusan wilayah, asas dan prinsip pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu memahami dan menguasai materi tentang unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah serentak, problematika pilkada dan penyelesaiannya. Kemudian program legislasi perda, dan harapannya mahasiswa juga mampu memahami dan menguasai materi tentang pemerintahan daerah pada daerah khusus, pemerintahan desa, dan pembentukan peraturan desa sebagai bagian tak terpisahkan dari pemerintahan daerah. Selanjutnya, pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi 1. Sejarah kedudukan pemerintahan daerah, 2. Ruang lingkup pemerintahan daerah, 3. Pembentukan, pemekaran, dan penghapusan wilayah, 4. Asas dan prinsip-prinsip otonomi daerah, yang kelima adalah otonomi daerah, unsur-unsur penyelenggara daerah, dan pemilihan kepala daerah serentak. Kedelapan, problematika pilkada dan penyelesaiannya, 9 program legislasi atau perda, dan 10 pemerintahan daerah pada daerah khusus, yang ke-11 pemerintahan desa, dan yang terakhir peraturan desa atau program legislasi desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan daerah. Selanjutnya, terkait dengan proses pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan 3 aspek, yaitu delivery, yaitu dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dengan dibantu perangkat pembelajaran berupa LCD, Microsoft PowerPoint, dan proyektor. Yang kedua yaitu interaction, dilakukan guna memicu keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dan melakukan sesi tanya jawab dengan mahasiswa maupun dengan dosen. Dan yang terakhir yaitu assessment, dilakukan dengan 2 tahap, diantaranya nilai proses meliputi performan mahasiswa, keaktifan, sedangkan hasil akhir dilakukan dengan meliputi tugas UTS dan nilai UAS.
Sistem penilaian mata kuliah ini disampaikan sejak awal perkuliahan, yaitu berupa kontrak kuliah antara mahasiswa dengan dosen meliputi kehadiran sebanyak 10%, keaktifan 10%, diskusi 20%, tugas 10%, UTS 20%, dan UAS sebanyak 30%. Sehingga mahasiswa yang aktif dan rajin dalam mengikuti mata kuliah ini, maka yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan nilai sempurna, yaitu 100%. Selanjutnya, saya akan memaparkan cuplikan proses pembelajaran materi saya bersama mahasiswa di dalam kelas dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, sebelum perkuliahan ini kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa dengan harapan dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari membawa berkah bagi kita semua. Silakan kepada Mbak Amel untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Mbak Amel yang sudah memimpin doa pada perkuliahan kali ini. Selanjutnya, izin saya berdiri ya untuk biar lebih dekat dengan teman-teman sekalian. Sebelum masuk pada materi pada siang hari ini, saya mencoba untuk mereview materi minggu sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Baik, silahkan Mbak Dila. Minggu lalu Bapak membahas tentang unsur-unsur penyelenggara daerah. Ada gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Oke, baik, terima kasih Mbak Dila yang sudah dengan sangat baik mengingat materi pada minggu sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah sempat direview kembali oleh Mbak Dila bahwa minggu lalu kita membahas terkait dengan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Di situ kan ada gubernur kalau di tingkat provinsi, ada kabupaten dan wali kota, itu kalau di tingkat kabupaten dan di tingkat kota, kemudian ada dari unsur legislatif yang terdiri dari DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, dalam kesempatan siang hari ini, saya akan coba untuk lebih fokus kepada materi tentang pemilihan kepala daerah serentak, di mana Indonesia sudah kita ketahui bersama, kita memiliki 38 provinsi. Yang sebelumnya kita 34, sekarang naik jadi 38. Namun, kita akan melaksanakan pilkada itu sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Tentu teman-teman bertanya, kemana yang satu Pak? Kok tidak ikut pilkada? Nah, yang satu bisa teman-teman temukan jawabannya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah Yogyakarta, di mana kita pahami bersama bahwa Jogja menjadi daerah yang istimewa, yang gubernurnya itu tidak dipilih melalui pemilihan kepala daerah, tetapi ditunjuk dari keluarga dan keturunan di Keraton Yogyakarta. Sedangkan di Jawa Timur sendiri, di provinsi kita, ini ada 38 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada serentak, termasuk salah satunya di Kabupaten Situbondo. Nah, kemudian pada materi selanjutnya, dalam pelaksanaan pilkada itu memiliki dua tahapan ya, khususnya untuk pilkada yang akan datang, pilkada serentak 2024 sesuai yaitu pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang pemilihan kepala daerah. Yang pertama itu tahap persiapan. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap penyelenggaraan. Tahap teknis ya, pelaksanaannya di lapangan seperti apa sih Pak? Nah, di situ ada pengumuman. Sekarang sudah diumumkan oleh KPU. Mulai pendaftaran segala macam, bangun koalisi. Termasuk di Situbondo sendiri sudah ramai kan? Baleho-baleho di pinggir-pinggir jalan itu sudah ramai. Ada yang macam-macam, ada yang lanjutkan 2 periode. Itu salah satu bentuk mencari dukungan kepada masyarakat. Nah, itu boleh karena berkampanye itu memang diatur dalam undang-undang pemilu, termasuk undang-undang pilkada. Jadi diumumkan bahwa pendaftaran akan segera dibuka. Nah, untuk pilkada serentak itu akan dibuka pendaftarannya nanti bulan Agustus. Jadi kurang lebih 2 bulan ke depan, ini masih masa transisi, mencocok-cocokkan kira-kira pasangan A cocok dengan pasangan siapa. Yang pertimbangannya tentu meraih suara terbanyak, meraih simpati dari masyarakat, meraih perhatian yang tinggi dari masyarakat, sehingga bisa menang dalam kontestasi pilkada. Nah, pada bulan Agustus dia akan mendaftar ke KPU, baru setelah itu dia terdaftar sebagai bakal calon bupati atau bakal calon gubernur. Nah, untuk ditetapkan sebagai calon, bukan lagi bakal calon, itu menunggu tahap ketiga, yaitu ada penelitian dulu. Jadi berkas-berkasnya diteliti dulu. Apakah sudah memenuhi syarat? Salah satu syarat untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota, yang pertama tentu warga negara Indonesia. Kemudian secara umur, dia sudah berumur di atas 21 tahun, pendidikan minimal SMA, dan yang terpenting adalah sehat jasmani dan rohani. Kenapa itu penting? Karena sekalipun dia jadi gubernur, kalau jasmaninya tidak sehat, nah ini bahaya. Atau mungkin jasmaninya sehat, tapi rohaninya tidak sehat, ini lebih bahaya lagi. Bisa ngawur-ngawur buat kebijakan yang berdampak buruk kepada masyarakat. Makanya kan belum pernah kan teman-teman menemukan bupati atau gubernur yang gila kan? Nggak pernah. Tapi kalau calon gubernur yang kalah atau calon bupati yang kalah, banyak kita temukan di rumah sakit jiwa. Coba kita buka berita ya, pasca pemilu kemarin, calon-calon legislatif yang sudah keluar uang banyak, membeli suara di masyarakat tapi tidak terpilih. Dia bingung, stres, uang sudah habis keluar semua, hutang di mana-mana, tidak terpilih. Akhirnya apa yang terjadi? RSJ menjadi jalan terakhir. Rumah sakit jiwa. Disembuhkan jiwanya. Nah, baru setelah diteliti memenuhi syarat, sehat jasmani rohaninya, pendidikannya oke, dia masuk ke tahap keempat, yaitu penetapan sebagai calon gubernur atau calon bupati yang ditandai dengan adanya nomor urut. Misalkan A berpasangan dengan B nomor urut berapa. Pasangan calon gubernur, calon bupati, wali kota itu tidak boleh melebihi dari 5 pasangan. Maksimal 5. Tapi belum pernah sih terjadi di Indonesia kalau dalam pilkada itu lebih dari 5. Karena memang tidak boleh. Nanti yang terakhir itu akan digugurkan dengan beberapa ketentuan. Misalkan dilihat dari umur, persyaratan, dukungan, dan sebagainya. Penting juga untuk dipahami bahwa calon gubernur ini dikatakan memenuhi syarat kalau dia diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kalau di tingkat kabupaten dan kota itu minimal ada 10 kursi di DPR, baru dia boleh mengusung. Misalkan seperti di Situbondo, partai pemenangnya adalah PKB dan P3, maka dia boleh mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai yang lain. Tapi kalau suaranya hanya 2 misalkan, seperti Golkar, itu kan suaranya tidak sampai 10 kursi di DPR, dia harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Makanya ada 2 istilah, ada koalisi, ada oposisi. Nah, koalisi ini gabungan partai bergabung untuk mendukung salah satu pasangan calon. Makanya calon-calon sekarang yang sudah
mendeklarasikan diri untuk maju, dia berebut rekom partai. Seperti Bupati incumbent Bung Karno, dia sudah mulai berkampanye ke partai-partai politik untuk mendapatkan dukungan. Itu biasa dilakukan oleh setiap calon bupati. Nah, kemudian ada, setelah ditetapkan tadi ya, dapat nomor urut, dia dipersilakan untuk kampanye. Kampanye inilah yang paling rawan terjadi praktek kecurangan. Mulai dari netralitas penyelenggara pemilu yang seolah-olah menguntungkan pasangan calon tertentu, kemudian berkedok berjuang beras, baju dan uang, kemudian ada bansos, padahal itu dari negara, ditempel calon bupati, padahal itu pakai uang negara. Itu rawan sekali ketika kampanye. Dan yang paling banyak terjadi ada praktek money politik, di mana money politik itu menjadi salah satu penyakit dalam demokrasi kita yang sampai saat ini belum sepenuhnya sembuh. Setelah kampanye, lalu ada apa Pak? Ada pemungutan suara. Ini yang saya jelaskan tadi, teman-teman datang ke TPS gitu ya. Mungkin kalau di pondok pesantren disediakan TPS sendiri, karena jumlah masanya yang begitu banyak, sehingga ada TPS khusus program dari KPU. Santri-santri tidak usah pulang ke rumahnya, cukup nyoblos di tempatnya sendiri. Itu salah satu bagaimana upaya memudahkan rekan-rekan untuk memilih calon pemimpin yang akan memimpin kalian selama 5 tahun yang akan datang. Nah, biasanya pelaksanaan pemungutan suara ini dari jam 7 sampai jam 12. Itu nyoblos. Tentu membawa kartu undangan, atau kalau nggak punya kartu undangan, boleh nggak Pak datang bawa KTP? Boleh, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau kalian punya KTP terus nggak dapat undangan karena panitia lalai mungkin, kalian boleh, Pak saya mau nyoblos, ini KTP saya. Maka panitia harus memfasilitasi, memberikan surat suara untuk mencoblos, memberikan kesempatan untuk mencoblos kepada masyarakat yang datang meskipun hanya membawa KTP. Kemudian yang selanjutnya yaitu perhitungan dan rekapitulasi hasil suara. Jadi jam 1 sampai selesai itu ada yang namanya perhitungan. Di situ disaksikan dengan semua saksi dari masing-masing calon. Dibuka surat suara gitu ya, diterawang, disebutkan nomor 1 misalkan. Kalau pemilihan kepala desa biasanya kan diidentikan dengan gambar. Ada gambar nanas, singkong, padi, kelapa dan sebagainya. Tapi kalau calon bupati gubernur ini fotonya ya. Jadi biasanya ketika dibuka, katakanlah ini surat suara, dilihatkan kepada saksi. Oke, 1 misalkan. Dilihat lagi, sah apa tidak? Sah. Kenapa? Karena coblosnya hanya 1. Kalau nyoblos ternyata 2 di paslon yang ada, itu tidak sah. Makanya saya katakan di awal, asasnya asas monogami, tunggal. Tidak boleh memilih lebih dari 1. Gitu ya. Jadi perhitungan suara, ini biasanya sampai akhir, sampai maghrib istirahat dulu, sampai jam 12 malam ini. Baru mereka selesai melaksanakan perhitungan suara. Nah, di situ maka selanjutnya adalah penetapan calon terpilih. Siapa calon terpilih di sini? Berdasarkan apa? Tentu berdasarkan suara terbanyak. Siapa yang paling banyak suaranya, maka dia ditetapkan sebagai calon terpilih. Sama seperti presiden kemarin. Pak Prabowo dapat 56% dengan jumlah persentase suara 89 juta sekian gitu ya. Nah kalau bupati mungkin jumlahnya ratusan ribu karena penduduknya hanya berjumlah 1 juta, katakanlah begitu. Jadi siapa yang banyak suaranya, dia yang ditetapkan oleh KPU sebagai calon terpilih. Nah yang poin 9 yaitu penyelesaian pelanggaran sengketa pemilu atau pilkada. Setiap pemilu, pilkada pasti ada orang yang tidak terima. Pemilu akan dianggap curang di kalangan orang yang kalah.
Sama kayak kemarin, paslon 01, 03 kalah, dia menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun pada akhirnya MK menyatakan menolak dan yang menang tetap pasangan 02. Pilkada pun juga sama. Kemana pilkada menggugatnya? Kepala daerah yang kalah. Maka juga sama menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Menggugat kecurangan, money politik. Andai kata dirinya yang menang, dia juga nggak mau dikatakan curang. Karena dirinya dia kalah sehingga dia menggugat gitu ya. Nah, nanti MK akan memutuskan apakah benar ada pelanggaran atau tidak. Jika memang ada, dia akan diperintahkan ulang untuk pemilihan kembali. Jika tidak ada, maka MK menyatakan menolak kepada gugatan masing-masing calon kepala daerah. Dan yang terakhir yaitu pengesahan dan pengangkatan atau pelantikan calon terpilih. Kalau sudah tidak ada sengketa, di MK sudah beres, maka tahap yang terakhir adalah melantik calon gubernur terpilih. Kalau gubernur oleh presiden yang melantik, kalau bupati, wali kota dilantik oleh gubernur atau menteri dalam negeri. Baik, mungkin dari materi yang saya jelaskan tadi ada yang belum dimengerti, atau saya akan bertanya kepada teman-teman untuk mengukur sejauh mana teman-teman mampu menangkap pemaparan dan penjelasan dari saya terkait dengan pemilihan Pilkada serentak 2024. Saya akan bertanya terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan pilkada langsung dan pilkada tidak langsung? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bapak. Baik, silakan dijawab. Pilkada langsung adalah pemilihan yang melibatkan secara langsung masyarakat atau rakyatnya untuk mencoblos secara langsung pilihannya. Sedangkan pilkada tidak langsung adalah pilkada yang dipilih oleh wakil rakyat di masing-masing daerah. Contohnya ya, Bapak, kalau DPRD DPRD provinsi itu memilih gubernurnya, sedangkan DPRD kabupaten atau kota memilih bupatinya. Baik, jawaban yang sangat bagus. Kita beri aplaus dulu. Untuk selanjutnya, saya memberikan satu kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya kepada saya terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Baik, silakan. Mengapa money politik tidak bisa diberantas? Pertanyaan yang bagus. Jadi, kenapa sih Pak money politik itu susah diberantas? Pertama, money politik itu lahir karena dari faktor calon. Banyak calon yang tidak percaya diri untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga dia menggunakan cara pintas. Cara pintasnya apa? Membeli suara masyarakat. Karena dengan dia beranggapan dengan suara masyarakat dibeli, maka dia akan mendapatkan dukungan. Yang kedua, kenapa juga susah? Karena faktor dari masyarakat itu sendiri. Kita seringkali menolak, menyuarakan, kita tolak money politik, kita tolak politik uang karena mencederai demokrasi. Tapi pada faktanya, calon-calon yang kompeten, calon-calon yang punya kemampuan luar biasa, itu tidak terpilih biasanya. Justru kalah kepada calon yang tidak punya kemampuan untuk manajerial yang baik, tapi dia punya finansial yang kuat, dia yang terpilih. Artinya apa? Dia menggunakan kekuasaannya, uang itu tadi, untuk membeli suara, kemudian masyarakat menerima, lalu mencoblos calon yang bersangkutan, tanpa berpikir apakah ini kompeten atau tidak. Jadi kembali ke konsep awal, selama yang memberi masih tidak sadar dan masyarakat pun masih merasa senang dan menerima pemberian dari calon atau partai politik, maka sejauh itu money politik tidak akan bisa diberantas. Harapannya ada di generasi teman-teman semua, mahasiswa sebagai agen perubahan. Kita coba tanamkan mindset tentang uang politik itu sebagai rezeki, kita hilangkan. Jangan mau suara kita selama 5 tahun ke depan hanya dihargai dengan 50.000 atau 100.000. Lebih parah lagi kalau suara kita hanya dihargai dengan Rp20.000. Tentu sangat tidak berimbang dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama 5 tahun yang akan datang. Begitu ya? Ya, Pak. Baik, untuk penanya selanjutnya, silakan siapa yang mau bertanya? Saya, Bapak. Baik, silakan pertanyaannya. Kan ini menjelang Pilkada 2024, apakah masih ada
politik yang berkaitan dengan dinasti. Pertanyaan yang bagus terkait dengan dinasti politik. Ini memang menjadi salah satu penyakit selain money politik tadi, yaitu politik dinasti. Apa sih politik dinasti, Pak? Yaitu politik kekerabatan, di mana calon yang mau maju, dia punya kerabat yang sebelumnya sudah berkuasa, baik bapaknya, pamannya, saudaranya. Dan calon yang berangkat dari dinasti politik itu biasanya condong untuk menang. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah dimiliki oleh keluarganya. Banyak contoh nih dinasti politik seperti yang kita pahami sekarang, sering muncul di pemberitaan, bupati di beberapa daerah di luar Jawa, itu juga banyak sekali yang mulai mencalonkan diri dengan punya paman sebagai menteri, pamannya sebagai gubernur. Contoh seperti yang sempat viral sekitar 2014 itu di daerah Provinsi Banten, di mana di Banten di situ gubernurnya Ratu Atut sudah tersangka dan terpidana sekarang. Beliau menjadi salah satu dinasti politik yang kekuatannya luar biasa, mulai dari suaminya, adiknya, keponakannya, saudaranya, menantunya, bahkan ipar daripada adik Atut sendiri itu semua menjadi wali kota dan memiliki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan Banten. Nah, politik dinasti secara regulasi atau peraturan perundang-undangan itu tidak dilarang. Namun dalam etika politik kita, Indonesia khususnya yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral, maka praktek semacam ini tentu tidak bisa dibenarkan. Lalu bagaimana Pak cara mencegah dinasti politik? Kita kembalikan kepada masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena mereka yang punya penentu suara. Seringkali nih kita menolak dinasti politik, tapi ketika ada calon yang maju dari keluarga dinasti, mereka masih terpilih. Ini salahnya siapa coba? Pemilihnya kan, masyarakat. Oleh karena itu kita coba hindari calon-calon yang berangkat dari dinasti politik, calon yang pernah koruptor, calon yang pernah melakukan perbuatan tercela. Kita hindari. Semua ada di masyarakat dalam mencegah merebaknya politik dinasti di Indonesia. Saya pikir cukup ya, cukup jelas sekali ya jawaban dari saya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya pikir waktu kita sudah habis. Insya Allah kita ketemu di minggu yang akan datang. Namun sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa majelis. Silakan Mbak Amel untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kafaratul majelis bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.